Kapan terakhir kali kita untuk komitmen kepada Tuhan, untuk membaca firman Tuhan pagi, siang, dan malam? Kapan terakhir kita untuk membaca firman Tuhan? Kita renungkan pada saat ini bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kapan terakhir kali kita untuk bilang kepada Tuhan, Yesus, aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Aku mau menuruti akan firman-Mu Tuhan. Kapan terakhir kita untuk menurut kepada firman Tuhan? Kapan terakhir kita untuk mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kita lupakan Tuhan Yesus Kristus? Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Pakailah mulut hamba dan bibirmu ini Tuhan. Apa yang disampaikan berasal dari-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu sangat ajaib ya Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Amin, saudara. Shalom saudara, saya hampir terpental dengan ini seperti ini karena saya mau berusaha untuk semangat
tetap bersuka cita, karena saya yakin percaya kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada amin saudara semua? Haleluya. Dalam kehidupan sekarang ini Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan suatu hal yang pasti dan yang tidak pasti. Contoh, misalkan yang PDKT, udah tiap hari ngechat, udah antar jemput setiap hari. Saat menyatakan cinta ternyata ditolak. Karena ada satu pepatah yang pernah saya dengar, mendung belum tentu hujan, PDKT belum tentu jadian. Udah pacaran lama 7 tahun, kita pikir akan masuk di dalam pernikahan, ternyata nikah sama orang lain. Dalam dunia ini banyak hal yang kita temukan, hal yang pasti dan tidak pasti. Bisa saja yang pacaran baru 2 bulan, baru 5 bulan ternyata sudah masuk dalam pernikahan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pun bekerja semaksimal mungkin tujuan dalam hidupmu supaya sukses, supaya aku kaya, sehingga saudara mengambil keputusan untuk saudara bekerja setiap hari, weekend juga kerja, sampai saudara rela untuk tidur sehari hanya 3-5 jam. Saya mau pastikan begini, belum tentu saudara bisa kaya, belum tentu saudara bisa sukses. Karena begini saudara, harta sebanyak apapun yang saudara miliki, ternyata engkau kena tipu, habis semua. Harta sebanyak apapun, uang sebanyak apapun yang saudara miliki, ternyata karyawanmu ada yang korupsi, ada yang berbuat curang, sehingga mengharuskan perusahaanmu tutup atau bangkrut. Makanya saya menyampaikan firman Tuhan hari ini berbicara tentang suatu hal yang ada di dalam dunia ini. Apapun yang ada di dalam dunia ini, kita tidak dapat pastikan. Nah, makanya Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini adalah kepastian dan ketidakpastian. Kalau saudara suruh pilih pasti atau suatu hal yang tidak pasti, saya yakin saudara memilih suatu hal yang pasti. Makanya kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Semua yang ada di dunia ini, harta benda kita, usaha kita, pekerjaan kita, uang yang kita miliki, orang-orang terdekat, firman Tuhan tertulis semua bersifat sementara. Sementara adalah suatu hal yang tidak pasti Bapak Ibu. Justru di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita yang tak kelihatan sifatnya apa? Kekal. Yang kelihatan yang sifatnya kekal ini berbicara tentang perkara rohani Bapak Ibu. Iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena saya yakin dan percaya dalam Tuhan ada kepastian. Makanya firman Tuhan yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah kepastian apa saja yang kita terima dari Tuhan. Kepastian apa saja yang kita terima dari Tuhan. Di poin yang pertama yaitu janji Tuhan. Terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-23. Kita lihat sama-sama firman Tuhan ini yang saya pelajari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali,
dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Kalau di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini tertulis bahwa di kalimat pertama, aku telah berjanji dan janjiku tak akan batal. Janji Tuhan tak akan batal. Berbeda dengan janji manusia. Manusia bisa janji tinggal janji. Bro, doain gua ya. Gua ada proyek, kalau gol nanti gua kasih duit deh 5% atau 7%. Kemudian setelah proyeknya gol, ternyata nggak ada kabar. Janji tinggal janji. Awal-awal pacaran gitu ya, I love you forever, I love you forever. Aku cinta mati sama kamu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Lebih baik aku mati daripada kehilangan kamu. Lebay, ya kan? Itu janji manusia. Kalau aku mati dan aku dilahirkan kembali, pasti aku akan lebih memilih kamu lagi menjadi pasanganku, ya kan? Ternyata 2 bulan pacaran ya ada cewek lain. Manusia mah begitu gitu ya, nggak semua manusia. Tetapi janji manusia tidak dapat dipastikan. Berbeda dengan janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Manusia bisa ingkar janji, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Firman Tuhan banyak sekali janji-janji Tuhan yang akan kita ketahui. Saudara baca Alkitab, saudara semakin tahu banyak sekali janji Tuhan. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, renungkan firman siang dan malam, dengan demikian engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Itu janji Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Matius pasal ke-6 ayat yang ke-33 berbicara tentang hal kekhawatiran. Apa yang hendak kamu makan, minum, pakai, Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah janji gak ada ombak, gak ada badai, gak ada masalah. Tuhan gak pernah janji itu. Tetapi Tuhan berjanji di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Dialah yang menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah janji Tuhan yang akan kita terima dari Tuhan. Itulah poin yang pertama. Di poin yang kedua adalah keselamatan. Kepastian apa yang kita terima, yaitu keselamatan. Tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Tertulis di situ bahwa kata Yesus, I am the way and the truth and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jalan keselamatan di dalam dunia ini, di dalam hidup ini, hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada satu hal pun, tidak ada satu orang pun yang bisa dapat memberikan kita keselamatan. Beberapa hari waktu yang lalu saya naik pesawat untuk menuju satu kota. Saya tahu bahwa di dalam perjalanan saya untuk menuju satu kota dengan pesawat, tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa memastikan bahwa saya bisa tetap dalam keadaan selamat. Meskipun maskapai terbaik, meskipun pilot sudah berpengalaman. Makanya dari itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa menjamin keselamatan dalam kehidupan kita.
hanya di dalam Tuhan kita menerima keselamatan. Keselamatan dari Tuhan adalah janji Tuhan, kepastian yang bisa kita terima. Itu adalah poin yang kedua. Di poin yang ketiga, kepastian yang dapat kita terima dari Tuhan adalah pengharapan. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kepastian pengharapan di dalam hidup kita hanya ada di dalam Tuhan. Jika saudara memiliki pengharapan yang ada di dalam dunia ini, kita akan mengalami namanya kekecewaan. Karena bersifat sementara. Di dalam dunia ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kita akan melihat sebuah ketidakpastian. Jika saudara berharap sumber berkatmu adalah dari anakmu, jika anakmu sudah tidak ada, maka dari itu saudara akan mengalami yang namanya kecemasan. Jika saudara berharap bahwa orang tua, anak, cucu bisa engkau andalkan, jika orang-orang tersebut sudah tidak ada lagi, Tuhan panggil, kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Jika harta benda, usaha kita, jabatan kita menjadi sumber sukacita, menjadi sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita, setelah semuanya itu tidak ada, maka sukacita dan damai sejahtera kita akan hilang. Makanya itu pengharapan di dalam hidup kita satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan. Jika kita mau sungguh-sungguh dalam hidup ini berkata, hanya Yesus pengharapan dalam hidupku, saya kena percaya ada berkat Tuhan yang mengalir, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam hidup. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Kepastian apa saja yang kita terima dari Tuhan, di poin yang pertama adalah janji Tuhan pasti. Kedua, keselamatan Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Yang ketiga adalah pengharapan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang begitu baik. Biarlah pada saat hari ini kami mau benar-benar memegang teguh untuk kami terus memelihara iman kami kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kepastian, ada janji Tuhan, ada keselamatan, ada pengharapan. Biarlah kehidupan kami bisa terus setia kepadamu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan setiap kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.